Nama saya Muhammad Muadin dari Gereja Kalangan Kidul. Dalam kesempatan ini ada yang ingin kami tanyakan atau kami sampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan barusan oleh Ustaz Sudi. Ustaz, ini sebenarnya apa yang Ustaz sampaikan dengan materi PHIBA ini tadi malam atau kemarin malam ini saya membaca bukunya, dan sebenarnya juga sudah 5 tahun lebih kalau nggak salah buku ini juga pernah saya baca, karena kita mempunyai buku pedoman semacam ini yang besarnya kecil saja. Ini saya beli, insya Allah kalau nggak salah di Surabaya, di toko Jalan Mansur atau apa itu. Ya kalau nggak salah. Nah dari situ saya tuh tertarik dengan Muhammadiyah. Ini mohon maaf kan background saya tuh sebenarnya bukan Muhammadiyah background. Nah, ini dengan membaca buku dari Muhammadiyah saya tertarik. Ya. Nah ketika saya membaca buku itu, tapi prakteknya di masyarakat kok, masya Allah ya, kok tidak segambar apa yang ditulis tersebut. Ini gimana Ustaz? Misalnya ketika apalagi 2 tahun ini saya ditunjuk sebagai bagian dari pengurus, kami mempunyai rasa tanggung jawab terhadap jamaah warga yang mohon maaf secara ibadah ini belum sesuai yang diharapkan oleh ini, mohon maaf juga buku apa itu kita kaji, dan di situ ada hal-hal yang memang diharapkan jamaahnya mengikuti, tapi prakteknya yang mereka yang ngaku kayaknya belum. Jadi bagaimana bisa agar jamaah yang kita bina di rantai itu bisa sesuai apa yang ada di PH ini, apa buku ini juga amalan-amalan ibadahnya. Ini kadang-kadang untuk mengingatkan kami nggak punya kemampuan, takut tersinggung, takut ini pun ya menjadi beban. Istilahnya ketika apa baiknya saya nggak jadi pengurus saja gitu. Karena ya semuanya ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maaf kalau laki-lakinya sih masih semangat. Ini saya nih apa yang disampaikan oleh Pak Sudi tadi memang itulah doktrin sebenarnya itu memang penting ya. Karena apa? Di sisi Muhammadiyah ustadz-ustadznya itu saya kira itu bukan sama seperti Pak Sudi. Ada yang ingin menetralisasi Muhammadiyah sehingga doai Muhammadiyah mungkin di pengajian di ranting saya itu ada demikian. Maka sekali-kali itu dikumpulkan seperti ini dan didoktrin sehingga Muhammadiyah itu kuat gitu ya. Itu. Terus yang menjadi pertanyaan saya gini, kalau Muhammadiyah itu kan yakin kepada Allah itu hanya Allah. Dan Allah itu adalah semua yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Bahkan semua pohon-pohonan itu yang jatuh, meskipun kiwil-kiwil, kalau hadis ya, kiwil-kiwil, bahasa kiwil-kiwil itu apa? Itu kalau Allah nggak menghendaki itu nggak akan jatuh. Terus apa itu juga terjadi atau berlaku pada semua umum, baik yang berbuat baik, jelek, bahkan orang yang bunuh diri, orang yang memang tidak mau nikah, itu apa itu ada kehendak Allah, gitu ya. Karena hadisnya kan gitu, semua dedaunan yang jatuh, meskipun terkiwil-kiwil, kalau Allah nggak menghendaki nggak akan jatuh. Nah, berarti kan semua yang terjadi adalah kehendak Allah dan semua itu yang terbaik untuk Allah. Terima kasih. 8 menit Pak Sudi supaya selesai ya. Monggo Pak Sudi. Nggih Pak Unta, nggih kita minta sendiri, Pak. Buka dalam surat Al-Imran boleh 104 atau 110-nya. Sampean bisa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik jika sampai mampu mendakwakan Islam ini. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas.
Ya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini acuan. Makanya wong Muhammadiyah itu jangan gampang putus asa, Pak Munadi. Nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh putus asa. Kalau kita mampu untuk mengajarkan Islam ini, jika kita mampu misal dengan sistem ceramah, silakan. Ya, monggo. Kalau tidak mampu, yang lainnya apa mampu sampean? Dari hati ke hati, dari individu ke individu, monggo. Ya, tapi prinsip yang utama, ya, ada korelasinya yang disampaikan Pak Mufti tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? Sebelum kita berdakwah keluar, maka terlebih dahulu kudu dandani awake dhisik. Setuju Pak nggih? Yang dikatakan Pak Mufti tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Lek jenengan aja ngedakwahaken tentang salat, kira-kira awak dhewe wis apik ta salate awak dhewe. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? Lek awakmu wis mampu berdiri, berdirilah. Sampaikan itu Islam. Dakwahe wis apik ya. Dakwah itu belajar, Pak. Enggak bisa kita sekaligus ini mboten napa-napa. Masih dakwah gragul-gragul. Makane lek wonten posoan iku ana kultum, itu pembelajaran. Enggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Gak iso langsung kaya Pak Fajar mboten saged. Mboten saged. Nggih. Proses. Sing penting awak dhewe kudu ngebeki dhisik ilmune nang maca masih kurang. Ya bener maca maneh. Lek ana pertanyaan gak iso jawab, kudu legowo. Pak sepurane aku gak iso jawab. Menira insyaallah ketemu tak jawab, Pak. Oh Muhammadiyah iku aja isin-isin, apa isin-isin. Enggak boleh malu. Artinya apa? Mengukur kemampuan. Lek awakmu iso ngadeg-ngadeg kok nak dakwah. Pak Mutadin, ojo putus asa, Pak nggih. Mumpun putus asa. Nggih, mumpun putus asa. Makanya, Pak, kalau bisa diseragamkan. Saya dulu sudah usul, Pak. Masalah tarjih itu harus benar-benar apa? Diusahakan dipakai. Karena apa? Kadang-kadang pendapat itu beda, tidak sesuai dengan tarjih. Meskipun ada hadisnya sama kuatnya, tapi kalau sudah ditarjihkan, saya pakai tarjih. Itu kan sudah dikuatkan, Pak, tarjih itu. Pendapat-pendapat yang kuat. Maaf, Pak, dulu ya saya pernah menegur pimpinan daerah. Karena apa? Dulu ada pertemuan masih dulu zamannya Pak Nur Hisam yang jadi pimpinan. Itu ada di Ndukun sana yang namanya rapat kerja daerah. Salah satunya adalah untuk mensosialisasikan masalah sholat iftitah. Sudah dikemukakan hadisnya. Sudah dianjurkan pada itu oleh majelis tabligh sana. Tapi kenyataannya setelah kita berada dalam safari Ramadan atau mungkin kegiatan Ramadan di daerah, orang-orang daerah tidak memakai iftitah. Baru saja diomongkan di Ndukun, tapi tidak dipakai. Saya tegur itu, Pak. Pak ini langsung saya tegur. Pak kok ngene, Pak? Iya, dede pengen Pak Sudi. Ngene ono sing gawe, sing gak. Kene gak gawe, lho. Kurang konsisten, saya bilang begitu. Kurang konsisten. Kalau kita memakai iftitah, seharusnya seluruh ranting harus pakai iftitah. Kasih surat edaran. Dulu zamannya Pak Madri seperti itu, Pak. Saya ingat itu. Tidak ditinggalkan iftitah itu. Oh, ada alasan sholat pemanasan. Enggak, hadisnya jelas itu. Tarjih ada itu, Pak. Masalah iftitah itu. Diawali sholat 2 rakaat ringan. Ya, ringan. Monggo sampean damel. Mboten apa-apa. Pancene sunah masih gak gawe gak apa-apa. Tapi tarjih mengatakan seperti itu. Nggih, tarjih. Makanya tarjih niku dipelajari, Pak Majid. Mulai dari iman sampai haji teng mriku kudu dipelajari. Makanya kudu diji. Kalau dulu di Ranting Bulurejo, Pak, saya sama Pak Ali saya bagi. Pak Ali kudu disampaikno masalah tarjih. Karena apa? Sebagai acuan hukum dari orang Muhammadiyah harus pakai tarjih. Seperti itu. Contohnya sholat iftitah. Itu ada di tarjih. Itu sudah disosialisasikan, ditekankan oleh daerah untuk menggunakan iftitah. Tapi kenyataannya mereka tidak menggunakan itu. Ini kan nggak konsisten.
Seperti itu salah contohnya. Alasannya apa? Enggak apa-apa itu sunah itu repot. Ini repot ya. Enggak apa-apa sunah itu. Repot ini, Pak. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu pertama Pak Mutadin ojo sampai putus asa. Terus berdakwah pun nopo mawon sing sampean lakoni tetep diganjar karo Gusti Allah. Ojo khawatir. Termasuk apa? Wa tuzahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Lek jiwa-jiwa sampe utawa lek gak ngono karo dunya-dunya sampean. Monggo. Pak Kemat, terima kasih masukannya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, Islam itu memang kuwabe dari urutan, Pak. Tapi Gusti Allah menginginkan yang terbaik. Al-Imran 102, sampeyan tingali. Dipesen karo Gusti Allah awak dhewe iki tetep dadi wong sing apik, ojo sampai mati-mati kejaba awak dhewe nggawa agama Islam. Artinya apa? Allah itu menghendaki kebaikan, tidak menghendaki keburukan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala di sini Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya disampaikan Pak Kemat tadi. Ya. Allah itu menghendaki kebaikan, tidak keburukan. Lek ana wong ngatur Pak iku elek, iku saka nafsune dhewe, dudu Gusti Allah. Boten. Boten. Allah yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu dari nafsu kita. Allah perintahnya wala tamutunna illa wa antum kebaikan. Insya Allah jika kita dapat mempraktekkan itu, Pak Nadine, kita ini termasuk sebaik-baik umat. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Itu dakwah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ngongkon wong berbuat apik, nyegah wong kemungkaran, terus dandani imane jamaah. Itu yang terpenting. Saya kira demikian ya, Pak ya. Jelas, Pak ya? Pak Mufid ya. Janganlah kamu berdiri sebelum kamu mampu. Artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ampun.